manfaat seks. Oh, aku suka banget. Kalau gitu. itu manfaatnya soalnya banyak banget. Banyak ya? Banyak sekali. Paling bagus seminggu ya 4 kali. Kalau Teteh berapa kali? Kalau sekarang udah jarang atau masih? Kata siapa? Oh, Jarang. Enak aja. Waduh. Itu tuh paling enak tau. Aku juga mau meluruskan nih. Oke. Mumpung ada yang nanya ya, mumpung ada yang nanya tentang soal bra. Ya. Laki-laki jangan selalu menilai 36 tuh wah, besar. Oh gitu ya? Enggak. Kalau aku, karena aku kurus, jadi lingkar dadanya 34, cupnya yang besar. Oh gitu. C gitu. Wih. Pantasan menonjol ya. Budaya yang dulu di Bandung kayak gitu kan. Jadi orang Bali itu gimana kesannya? Kesannya pertama aku datang ke Bali ya. Ya istilahnya pernah ditawar sama pejabat lah gitu. Pernah nggak gitu Teh? Pernah sih. Misalnya Teteh lagi dapat job misalnya Ya, kan. pengen bersek gitu. Ya itu. Sering lah. Apalagi kalau ngelihat. Gaulnya Rania ini sama pejabat-pejabat aja ya. Rania mau nyalon gini DPR. Enggak juga. Oh enggak. Aku kira mau nyalon. Enggak, aku nggak ada niat untuk nyalon. Oh, Cuman di terus? sini aku cari akses untuk pekerjaan aja, untuk apa? Link untuk bisnis. Link bisnis. Oke. Gitu. Kan jadi gampang Ya, kalau betul, udah betul, betul. gitu. Teteh masih sekarang ini sibuk photoshoot gitu. Masih malah tambah banyak ya. Tadinya aku mau berhenti karena aku udah sibuk sama usaha sendiri yang kerja sama Thalita Group kan. Cuman di sini malah tambah banyak yang nawarin foto. Sebenarnya udah malas karena aku harus jaga body. Iya ya. Aku terakhir ketemu Teteh itu pas di event Warung Tekor itu 2018 itu ya. Iya. Itu acara apa ya? Charity ya? Iya, charity. Ya, oke. Itu konsepnya budaya, terus 3 konsep ya itu ya? Iya. Itu banyak juga fotografer itu yang rebutan itu. Kalau udah ada Rania, ada Wia itu waduh. Panas gitu. Sekarang masih foto kan Teteh terkenal dengan foto model seksi gitu ya. Sekarang gimana? Sama. Udah mengurangi atau tetap masih ada job-job seksi bikini kayak gitu masih nggak ada? Masih. Baru kemarin bikin Buset. Di mana? di Bohem, di Canggu. Yang mau tuh rame-rame atau? Rame-rame. Itu event Bali Kreatif event. Kalau usia sekarang boleh nanya usia nggak Teh? Boleh aja. Boleh ya. Usia Teteh berapa sekarang? Apa maunya? 30-an aja deh. Oh 30-an aja sebut ya. Oke. Ya, beberapa tahun lagi ke 40 sih. Oh, oke. Kelahiran berapa? Tahun berapa? 84. Asli mana? Bandung. Bandung. Oh. Nah, gimana sih cerita Teteh itu awalnya jadi model itu kayak gimana? Awalnya sih Awal mulanya kayak gimana? aku sih waktu kuliah sempat jadi model di kampus. Cuman abis itu karena cepet nikah ya, umur 19 tahun aku udah nikah. Jadinya aku dibawa ke Bali, jadi nggak jadi model lagi. Maksudnya model dengan model Bandung aja. Jadi model di sini itu setelah aku selesai kerja di satu perusahaan mobil. Ya. 14 tahun kemudian 14 tahun aku kerja. Setelah itu berhenti. Habis itu ada temen satu kantor yang iseng ngajakin foto. Dari situ mulai tahun 2015. 14-15 sampai sekarang. Terus cerita jadi Rania ini kan menetap di Bali sekarang, karena menetap di Bali nya gara-gara punya suami orang Bali atau memang sebelumnya udah Teh? Enggak, aku gara-gara punya suami orang Bali, jadi aku menetap di Bali dari tahun 2001. Kenapa Teteh tertarik sama orang Bali? Orang Apa Bali. memang suka sama Balinya atau sama suaminya Teteh emang? Ya, aku suka sama suamiku lah. Oh bukan gitu. Kirain sama orang Bali. aku mau tinggal di Bali ya nyari cowok Bali ya kayak gitu. Enggak, Oh, dulu nggak ada gitu. kepikiran. Oh enggak gitu. Cuma waktu itu karena
masih umur 19 itu baru pertama pacaran tuh ya sama dia gitu. Dia soalnya yang paling ngerti, ya sudah pacaran, ya sudah dibawa ke sini, dibawa lari, ya udah. Mau aja. Sebenarnya agak susah ya kalau punya pacar model tuh Teh. Menurut Teteh gimana Teh? Apa sih seorang cowok yang harus lakukan kalau punya pacar seorang model itu? Pacar, kalau aku mungkin udah suami ya. Ya, kalau dulu kan nikah pacaran aja kan ceweknya itu dilarang, kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh gitu. Nah, Teteh ya gue heran kan, masih bisa bikini, masih seksi gitu. Gimana sih cara mau manajemen keluarganya itu gimana? Ya, aku bilang jujur aja sama suamiku. Tinggal bilang aja, aku ada foto begini, foto begini. Dia yang tahu penting kok. jujur ya? Iya, yang penting jujur. Sama yang penting kan, berapa orang, sekian orang. Kalau misalkan aku ada foto, misalkan kalau privat, satu orang sama satu orang, aku juga udah nolak. Kalau privat itu satu-satu itu nggak mau? Aku nggak mau. Kecuali kalau misalkan ada 2 orang. Kalau misalkan privat juga kalau udah yang kenal, dan itu pun sama suamiku juga diantar dalam artian memang selalu dapat free hotel, biasanya kan gitu. Sekalian dia nginep di situ. Kalau gitu baru bisa ya? Iya. Aku juga nggak mau kalau misalkan one by one, nggak. Kan nggak tahu. Betul ya. Beneran fotografer apa enggak kan gitu. Banyak yang modus. Kalau pengalaman Teteh gimana? Banyak sekali ya. Yang nawarin privat banyak, entah cewek entah cowok. Cewek ada juga? Banyak. Gila, gimana? Maksudnya gimana itu kalau cewek? Nggak tahu. Kalau cewek aku nggak tahu. Cuman Kak, aku kan lihat dulu. Ini cewek. Tapi kan aneh kadang kan. Cewek ngajakin boleh privat foto enggak? Ya aku kan bingung, daripada ini kan maaf ya nggak bisa, paling minimal sedikit yang moto aku 3 orang. Paling sedikit gitu. Ya 3 orang. Gitu. Kalau udah 3 orang baru Teteh mau privat di misalnya di indoor kayak gitu ya. Itu kalau yang nggak kenal. Kalau yang kenal banget, yang udah deket banget, yang sering foto aku 2 orang juga nggak apa-apa. Aku udah biasa karena mereka nggak bosan-bosan juga moto aku, mau tahu. Asik sekarang orangnya, soalnya murah senyum gitu loh, dikit-dikit senyum gitu kan Teteh. Kalau jutek nanti aku nggak laku. Nah, kalau di soal konsep foto kan Teteh aku lihat sering konsep budaya kayak gitu. Iya, aku suka banget. Nah, memang Teteh suka konsep budaya itu atau gimana? Atau ada tujuan tertentu itu? Kan selain aku suka konsep budaya, aku juga pengen ngembangin Bali. Kayak seperti aku foto di Tabanan, kan di Sesandan, aku kan pakai kebaya. Jadi kan Sesandan jadinya semua orang tahu gitu. Dan sampai bupati pun sampai bikin jalan kan untuk daerah Sesandan gitu. Jadi sambil mengeksplor gitu loh. Mengeksplor setiap daerah, kayak di Sidan, misalkan Karangasem, aku suka kayak gitu. Aku senang kayak gitu. Aku senang mengeksplor daerah Bali juga. Semua daerah Bali sudah Teteh explore ya? Iya, untuk daerah desa-desa ya, desa-desa yang banyak sawah, yang aku suka banget. Sebenarnya aku senangnya fotonya foto pakai adat Bali ya, pakai kebaya kayak di Karangasem. Aku suka sekali. Tapi kebanyakan orang tuh kenapa nawarin aku tuh fotonya yang hot-hot terus. Teh basah-basahan yuk di sungai gitu ya? Iya, di Tabanan kan gitu. Itu di Eco Village. Itu kan di sungai itu. Kayak suruh nyuci, aku suka sekali konsep-konsep seperti itu. Aku suka banget. Karena kan selain explore daerahnya, aku juga seneng pakai adat Bali. Jarang kan. Malahan orang luar pada nanya sama aku, kenapa sih aku mau foto seperti ini gitu, misalnya kayak kayak di waktu di Membrayut ya. Membrayut. Ya, aku kan foto Membrayut juga kan. Itu kan pakai kain seperti itu, banyak anak, aku suka banget. Mereka katanya kenapa kamu mau foto seperti itu? Aku suka. Selain aku mencoba bahwa aku tuh nggak harus foto seksi aja, foto yang lain juga aku bisa. Tapi kayaknya aku lihat Teteh lebih menikmati kalau foto seksi ya.
Oh gitu ya. Karena gampang ya kalau foto seksi itu cuma cuman ngeliatin wajah yang benar-benar. Guys, gimana sih tipsnya biar bagus itu depan kamera teh? Mungkin banyak kan cewek-cewek yang mungkin cantik tapi di depan kamera kok dia kurang bagus gitu. Nah, caranya gimana? Harus chemistry dengan fotografernya atau pencahayaannya atau memang make up-nya atau gimana? Enggak, aku kebanyakan jarang pakai make up karena fotografer minta aku nggak pakai make up. Nggak tahu kalau setiap pakai make up kan selalu kadang kayak aneh katanya gitu. Makanya orang-orang fotografer mintanya aku selalu natural kan. Nggak tahu kenapa. Itu tergantung kita penjiwaannya aja. Aku kalau dikasih kebaya di sawah nggak mungkin kan aku foto seksi kan gitu. Ya otomatis aku harus natural. Kalau aku foto nyuci, ya aku ikut foto nyuci. Tergantung kita menjiwainya aja. Tempat mana, kita seperti apa, konsepnya apa, aku ngikutin. Kalau misalnya di kasur, beda lagi dong. Penjiwaan aja, semua itu tergantung dari penjiwaannya. Dan konsepnya dikasih seperti ini, udah aku jalanin. Gampang sih sebetulnya, tapi mungkin untuk yang lain mungkin agak sedikit susah ya, karena mereka tidak menjiwai apa yang mereka lakuin. Kita photoshoot tuh, ini apa namanya? Ada manajemennya atau gimana? Enggak sih. Ada misalnya kalau ada ngundang gitu, atau lewat enggak, personal langsung personal ke aku aja. Banyak sih yang nawarin aku ikut manajemen, cuman kan itu nanti terikat. Aku kan nggak bisa kemana-mana jadinya, karena aku nggak bisa bebas. Kalau misalkan personal itu kan kayak kemarin ada yang bisa nggak photoshoot orang dari Jakarta, aku bilang nggak bisa. Karena aku ada pekerjaan ini. Jadi enak gitu kalau misalnya personal tuh kan, kadang kan tawarannya terus aja. Kalau aku lagi nggak mood, aku nggak mau, aku lagi pengen di rumah, udah gitu loh mas. Aku lagi pengen shopping. Tidak, kalau misalkan manajemen kan kamu harus gini, kamu harus tanggal sekian harus ini, kamu tanggal sekian. Jadi kayak harus ke Jakarta. Waktu itu sempat sih ada yang pegangnya cuman ke Jakarta terus, aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku nggak mau terikat, lebih baik kan personal, terus aku bisa lihat orangnya yang foto aku, siapa kan gitu, terus aku tanya dulu ke fotografer siapa. Tapi kalau misalnya lewat manajemen kan siapapun kan harus, dan apapun harus dilakuin kan gitu. Kalau pengalaman Teteh selama jadi model, berapa tahun Teh jadi model? Ini dari usia berapa? Enggak sih, baru. Oh baru? Dari aku model dari 7 tahun. Oh ya? 8 tahun. Aku kira dari muda loh. Muda itu model kampus doang. Model kampus dulu. Model kampus aja. Dulu sih sempat sama entertainment ini, Dedi mungkin nggak kenal, Dedi Dores ya kayak gitu, Kardila kayak gitu, sempat ikut. Tapi aku searching di Google, kok Teteh itu juga terkenal di luar Bali gitu ya, misalnya di beberapa tempat itu, kok bisa itu sempat ada event apa? Iya, karena aku kebanyakan mereka yang nawarin interview sama aku dari Jawa. Dari Jawa, kebanyakan kan di Jakarta waktu itu. Foto-fotonya seringnya kan kebanyakan di Jakarta. Gitu. Dan Lombok, Jakarta, sering sih Surabaya, diundang ke Malang. Kalau personal kan aku bisa nolak. Pernah dapat job nude enggak? Enggak, aku enggak terima nude. Serius? Serius. Pernah tapi nggak di post gitu mungkin? Enggak. Atau nude art lah, kan ada yang konsep nude art kayak gitu. Itu paling sama main magazine, dan itu satu fotografer itu aja. Pernah ya satu kali magazine. Tapi nggak dipublish? Enggak dipublish. Dipublish? Di main magazine. Tapi foto seperti itu aja, maksudnya tidak full nude. Iya. Tapi kalau nude nolak Teteh ya? Nolak. Dulu sama ini aja, satu orang yang fotografer yang terkenal itu, dan itu pun masih ada tutup. Ada tutup ya. Tutup pakai benang kayak gitu kan. Waktu di konsep di Kesiman dulu itu kan
Kan cuma ditutup pakai apa ya, kresek ah. Kresek dulu ya. Waktu di warung nasi tekor itu kan. Aku pakai kresek. Apa itu ya? Apa itu propertinya apa itu ya yang setelah pakai kebaya itu kan? Oh, itu recycle. Oh ya, Itu kan recycle. gaun recycle. Oh benar bukan benar. gaun. Soalnya udah lama kan aku agak lupa Iya, juga. itu kan gaun recycle dari plastik ya. Plastik ya? Ya. Itu gaun, berupa Gaun, gaun. ya. Ada recycle dibentuk jadi Gaun. kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau pengalaman Teteh sama fotografer gimana sih? Yang modus-modus itu yang paling kesel itu gimana? Selama ini nggak ada sih Oh, nggak ada fotografer ya? yang modus sama aku. Hmm, Semuanya baik-baik dan Iya, iya. fotografer Bali, Jakarta semua nggak ada yang ngajakin Artinya yang aneh-aneh. filternya Teteh kan cukup gini kuat kayak gitu kan, artinya sebelum mau menerima job itu Pasti aku nanya dulu. pasti gini kan. Iya. Iya. Tapi selama ini nggak ada juga sih. Kayak yang DM sama aku meskipun aku ngupload seksi, nggak ada tuh, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh, nggak ada. Nggak ada yang misalkan nanya open BO atau apa, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena udah ditauin punya suami mungkin gitu ya. Mungkin. Kalau selebgram yang aku tanya waktu ini kan, banyak yang nanya open BO. Nggak ada. Kalau Teteh nggak ada ya. Nggak ada. Takut dia. Takut. Gaulnya soalnya Tania ini, waduh sama bupati, TNI kayak gitu. Takut duluan ya. Nggak ada, aku nggak ada yang nanya-nanya seperti itu, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Paling nanya kakak cantik banget, Oh, paling gitu gitu. kakak seksi Oke. banget. Itu pun anak-anak ABG ya. Nah, Teteh kan sering tuh bergaul sama pejabat kayak gitu, aku lihat di feed Instagram, di Facebook kan. Nah, setelah percakapan atau pertemuan itu mungkin ada yang DM Instagramnya Teteh itu aneh-aneh, misalnya stafnya nyuruh atau pejabatnya langsung, pernah nggak ditawar misalnya, Teteh mau nggak ketemu sama saya di luar kayak gitu, pernah nggak gitu Teh? Atau Teteh mau nggak nginep di hotel kayak gitu? Ya istilahnya pernah ditawar sama pejabat lah gitu, pernah nggak gitu Teh? Pernah sih, cuman aku kan orangnya nggak suka ini. Tapi kalau DM enggak, tapi mereka langsung Ngomong. aku punya selalu nyimpan nomor-nomor WA mereka. Tapi mereka ada sih berapa, cuman aku tidak pernah ngerespon apa-apa. Jadi mereka dari situ segan sama aku. Gitu. Oh berarti ada yang nge-WA gitu ya? Ada. Nge-WA kayak gitu tapi Teteh nggak respon? Enggak, aku nggak respon, dan dia selalu ngirimin wajahnya. Oh gitu. Tapi aku nggak pernah respon. Aku nggak pernah respon, dan mungkin malu sendiri, dan setiap berarti kesini setiap pejabat semua menghargai aku banget. Oke. Jadi nggak semudah yang dibayangkan berarti ya? Enggak, mungkin aku seksi. Dikiranya kan gampang gitu ya, karena foto Teteh kan vulgar lumayan lah di yang beredar itu kan di medsos. Iya. Kayak gitu. Artinya dikiranya coba nih ya gitu modelnya ya. Tapi jangan salah, aku nggak bisa. Aku nggak bisa, aku nggak suka berondong, aku nggak suka yang tua. Aku lebih suka yang kalau sejajar gitu. Oke. Boleh tahu pejabat apa sih itu Teh? Di pemerintahan atau di kepolisian atau di TNI atau apa? Pemerintahan. Oh pemerintahan ya. Oh. Kalau anggota dewan Teteh kenal beberapa? Banyak yang yang kenal kenal, anggota tapi dewan. banyak yang sering nge-DM juga banyak. Tapi ya DM atau WA? DM kalau aku nggak pernah ngasih nomor telepon langsung sama yang DM. Tapi kalau misalnya yang langsung kenal anggota dewan, pasti saya ngasih nomor telepon karena kan nggak enak. Tapi mereka masih menghargai kok. Tapi kalau yang DM itu yang seperti yang di daerah-daerah itu paling kamu cantik, kamu seksi, kamu gini, mau nggak jadi istriku, paling gitu. Kalau yang pejabat tuh WA itu gimana sih bahasanya? Dia contohnya tuh gimana itu? Selamat Dia siang. ngajakin ketemu
atau gimana itu? Ngajakinnya sih ngajakin makan, Oh, gitu. ngajakin dinner. Salam boleh nggak video call gitu aja. Oh gitu. Video call bentar dong, teh. Gitu. Paling gitu, ngirimin foto. Oh. Oh mantap. Paling saya balas gitu aja. Wah keren, paling seperti itu. Oh gitu. Saya nggak pernah ngerespon yang aneh-aneh. Maksudnya yang aneh-aneh yang bikin baperan ya. Karena biasanya kalau aki-aki kan suka baperan ya. Iya. Jadi ya mantap, paling gitu, ngirimin lagi, wah keren, paling saya gitu aja ngeresponnya. Soalnya saya nggak begitu ini ya. Balas pakai stiker yang lucu-lucu itu. Iya, malah seperti itu. Dan anehnya kenapa selalu ngirimin foto. Saya tuh kadang bingung, maksudnya apa sih? Kalau keren, ganteng, gagah, it's okay kan gitu. Ada yang dilihat. Ini aki-aki kan aku males ya. Aki-aki. Aduh. Nanti nggak bisa ngimbangin aku nanti. Iya. Kalau yang ABG terlalu muda, nanti nggak bisa ngimbangin aku juga kalau ABG. Betul. Koknya kalau mau jailan si Rania ini, kita balik dijailin sama dia pasti gitu. Kalau yang ketemu sama aku pasti keder duluan deh, pasti nyerah duluan. Kalau usia-usia kayak gini, ini wanita itu masih suka nggak olahraga di ranjang kayak gitu teh? Olahraga di ranjang itu gimana olahraganya atau? Kan Teteh sempat ngepost itu kan, kan aku temenan di Facebook kan sama Teteh kan, sempat ngepost manfaat seks. Aku suka banget. Kalau gitu. itu manfaatnya soalnya banyak banget. Banyak ya? Banyak sekali. Bisa kurus, kulit bersih, meskipun aku hitam. Bisa bersih kulit juga ya? Bisa. Kalau kita karena rutin... apa? Ngetoksin kan semua keluar kan. Kan itu kan bisa menghilangkan sakit kepala juga kan? Sakit kepala, flu, stres gitu ya. Dan rambut juga bisa bagus. Bisa itu rahasianya, ternyata rahasianya Rania aku ini. Aku nggak pernah ke salon loh. Waduh, rutin lah berhubungan. Ini untuk yang udah menikah ya? Yang menikah ya. Ya, rutin-rutinnya berhubungan sama suami nih. Jangan sama yang lain. Ini kita kan edukasi juga teh ya. Beneran deh. Yakin gitu. Kan banyak yang teh, kan aku sempat baca ini yang mencatat perceraian itu kan. Perceraian itu ada juga yang menggelitik, itu alasannya gara-gara titik yang cowok itu kecil itu. Itu pengaruh sekali ya? Enggak juga. Oh enggak? Kok bisa ada yang kayak gitu ya? Itu yang aku heran. Mungkin nggak puas aja permainannya kali ya. Kayak misterinya kurang berarti ya? Sepertinya, mungkin itu udah nikah. Udah nikah. Sebenarnya biasanya pacaran kan, apalagi anak-anak muda sekarang biasanya pacaran selalu begitu dong, nggak mungkin enggak ya. Nah itu dah makanya. Masa sih, bukan masalah itu kali. Ya mungkin salah satunya mungkin penyebabnya gara-gara itu kali ya. Kalau menurutku sih besar kecilnya nggak jaminan enak. Bahkan ada yang cerai gara-gara jarang dibelai katanya. Itu berarti kalau itu mungkin ya teh ya. Mungkin. Kalau itu mungkin. Iya. Karena libido cewek kan katanya lebih besar daripada cowok gitu. Benar nggak kayak gitu? Benar. Cuman kalau si cewek masih bisa nahan kalau misalkan si laki-laki nggak mau. Tapi kalau misalkan sudah mau, jangan harap. Aduh, ini bisa jadi pelajaran nih buat teman-teman. Ini buat yang masih muda sama ceweknya tuh loh ya. Tapi nikah dulu ya kalian. Nikah dulu lah. Nikah dulu lah. Paling bagus seminggu ya 4 kali. Kalau Teteh berapa kali? Kalau sekarang udah jarang atau masih? Kata siapa jarang? Enak aja. Waduh. Itu tuh paling enak tau. Gila. Cuma hobi. Hobi Teteh ya. Kelihatan kok dari muka. Oh gitu. Sangean gitu. Gitu. Berarti Teteh termasuk hyper berarti ya? Oh enggak juga ya? Artinya normal nggak menurut gitu? Normal sih kalau kata aku. Hyper itu apalagi kalau laki-lakinya bikin nyaman. Bisa beberapa kali. Gila. Tergantung ya.
Artinya sudah membuahkan hasil berapa deh? 3 ya? Aku 2. Oh 2? 2 Dua aja. Oke. Cukup 2 aja biar Cewek, aku cowok, bisa Teh? menikmatin cowok. Biar bisa menikmatin dong sekarang berdua. Ya. Kan udah gede-gede. Ya. Jadi kan berdua aja kan bebas, mau siang pagi. Paling bagus itu sebenarnya pagi. Paling bagus menurut aku ya. Jadi fresh. Fresh ya. Pekerjaan pun jadinya enak, fresh kemana-mana fresh. Berarti sekarang masih rutin juga sama suami ya Teh? Rutin dong, Oke. wajib. Kalau nggak gitu aku nggak kurus. Itu kunci suksesnya Rania Dawia menjaga body, Selain olahraga ya. kulit dan kecantikan. Selain olahraga juga rutin Teh ya? Rutin. Aku suka zumba kan aku suka musik. Apalagi kalau bercinta pakai musik tambah asik. Kalau soal gaya-gaya di ranjang itu gimana Teteh? Kalau paling sukanya di gaya apa? Aku suka di atas. Oh di atas. Kalau ternyata cewek suka di atas ya? Apapun aku suka karena itu hobi kata aku juga bilang. Apapun gaya apapun itu aku suka. Mantap. Yang penting enak. Kalau durasi menentukan nggak Teh? Durasi tergantung ya. Kalau foreplay-nya mungkin lama, bisa aja itu menentukan lama. Tapi biasanya kalau tergantung si suami ya. Oke. Kalau suamiku biasanya selalu nanya karena dia sudah nggak tahan biasanya kan gitu. Jadi selalu nanya udah belum. Kalau belum gitu Belum, lanjut. dia nahan dia, Oke. gitu. Jadi harus aku cowok tuh duluan. emang harus ngalah ya, harus cewek Iya, duluan ya. Harus aku duluan. Nanti aku nggak puas nanti. Iya, iya. Nanti bisa cari yang lain. Oke Teh, kita ke pertanyaan netizen dulu sebentar ya. Ji Harsa ini, berapa ukuran bra? Tolong ditanyakan penting. Wih, gila pertanyaan. Keren. Ingin tuh Ji Harsa. Ini Teh, gimana Teh? Terserah Teteh sih mau jawab, aku cuma bacain aja sih. Nah, aku juga mau meluruskan nih. Oke. Mumpung ada yang nanya ya, tentang soal bra. Ya. Laki-laki jangan selalu menilai 36 tuh wah, besar. Oh gitu ya? Enggak. Oh. 36 itu berarti dia gemuk. Oh gitu. Berarti ininya gemuk. Oh. Bukan menentukan di cup. Oh iya benar ya benar. Jadi lebar ini, lebar dada kita berapa? 36, 34, 32. 32 itu berarti orangnya kurus. Ya. Tapi misalkan dadanya besar. Nah, itu yang menentukan. Oh, Cup benar. A, cup B, cup C, cup D. Ini edukasi baru nih. Aku aja baru tahu Teh. Benar. Iya, karena kalau misalkan orang yang beli bra yang bermerek seperti itulah ya, nggak usah aku sebutin kan. Iya. Yang bermerek dia pasti akan diberitahu. Kalau misalkan 36 tuh laki-laki tuh udah wah besar. Salah. Berarti 36 itu orangnya gemuk. Yang menentukan itu cup A, Ya, B, benar. C, D. Besarnya A, B, C, D. Kalau aku, karena aku kurus, jadi lingkar dadanya 34, cupnya yang besar. Oh gitu. C gitu. Wih. Pantasan menonjol ya. Itu biar aku luruskan sekalian gitu. Oke, bagus. Terima kasih nih Teh sudah meluruskan. Misalnya Teteh lagi dapat job misalnya Ya, kan. pengen bersek gitu. Ya, itu. Sering lah. Apalagi kalau ngelihat Sama fotografer yang ganteng gitu. enggak. Kalau sesama fotografer, aku profesional kerja. Oh gitu, oke. Tapi kalau misalkan aku lagi ada acara apa, seperti misalkan aku seneng ngelihat aparat ya. Oh. Kayaknya kalau ini gini. Kayak Kalau Teteh itu senang berarti lihat body yang six pack berarti ya. enggak juga Oh, enggak? six pack. Enggak begitu kalau untuk yang six pack. Cuman aku seneng yang Gagah. orangnya gagah, Oh, terus gitu. kayak seperti biru wibawa. Itu kayaknya bikin horny banget. Oh gitu, wow. Dari Uda CT, selama photoshoot pernah nggak suka sama fotografernya? Wih, pernah nggak Teh? Enggak suka. Masa? Enggak. Tapi suka kan beda sama gini kan? Suka Cuman hasilnya Oh, atau suka suka hasilnya. apanya? Kalau yang suka hasilnya banyak. Tapi kalau yang benar-benar aku suka sama fotografer nggak ada sih. Profesional ya. Profesional aja karena mereka menghargai aku banget juga. Nah,
Kalau usia segini itu kan kadang-kadang cewek itu kan tubuhnya udah nggak gini teh. Itu gimana sih caranya selain tadi kan sudah sempat kita bahas ya. Apakah cukup dengan olahraga aja? Jangan stres aja. Aku orangnya easy going sih. Masalah apapun, setiap manusia Pola itu makan punya masalah. pengaruh nggak teh? Aku makan apa aja aku makan. Yang penting aku bilang olahraga pagi dan olahraga malam dan pagi juga. Kalau teh makan satu hari berapa kali? Makan bisa, apalagi kalau lagi ngumpul sama teman-teman bisa beberapa kali. Apalagi kalau aku suka kuliner sebenarnya. Tapi aku suka kuliner misal tempat yang misalkan kalau tempat mewah makanan nggak enak aku nggak suka gitu. Tapi kalau misalkan tempatnya seperti apa, tapi kalau makanannya enak pasti aku makan. Aku hobi makan. Aku hobinya makan. Aku hobinya kuliner. Jadi makan bagi aku sih nggak ada pantangan ya. Gitu. Cuman yang penting olahraga. Kebanyakan kan cewek itu menjaga body itu dengan diet katanya. Oh, aku lagi diet. Aku kadang kalau misalkan aku mau photoshoot diet, tapi diet aku nggak sampai seperti itu. Misalkan dietnya aku mau makan shirataki, tapi tetap aku makan gitu. Tapi ganti nasi sama shirataki. Gitu. Nggak harus sampai nggak makan. Diet itu mahal loh sebetulnya. Oh ya? Mahal. Oh. Berasnya aja harus shirataki kan. Jangan harus dan memang kalau misalkan makan harus daging yang bener-bener daging, pure daging. Diet itu mahal. Jadi aku makan apa aja lah. Kalau di Bali teh tinggal di mana teh? Aku di Renon. Oh, Renon. Kalau emang asli emang di suaminya emang dari Renon atau enggak? Suamiku orang Kintamani. Oh, Kintamani. Aku kira di Kintamani teh tinggal. Enggak ya? Kalau Kintamani kalau pulang aja kalau ada upacara. Nah, kan kebanyakan orang Bali ya, aku menilainya kebanyakan orang Bali itu takut itu menikah dengan orang luar. Kenapa suami teteh nggak pernah teteh nanya itu? Kok kamu mau nikah sama aku gitu? Enggak sih. Nggak pernah nanya ya? Nggak pernah. Karena ketakutan orang Bali sama dengan orang luar itu kan kan di Bali itu kan banyak dalan kayak gitu teh ya, ada yang mau jahitan kayak gitu, takutnya nanti nggak bisa menyesuaikan kayak gitu. Kalau teteh gimana sih caranya sampai bisa awet? Perasaan gitu? orang Bali, perempuan orang Bali juga banyak yang nggak bisa menjahitan. bahkan mungkin malah saya yang bisa istilahnya. Oh gitu ya, ya oke. Karena aku sama mertua, meskipun mertua dulu nolak, cuman kan sekarang udah enggak ya, udah. Oh, sempat nolak dulu ya? Sempet, karena aku dari Jawa kan, dari Bandung. Sempat pasti konflik juga ya dengan mertua ya? Itu pasti sempet lah. Itu pasti kalau orang Bali kan pasti mintanya sama orang Bali lagi kan. Oke. Sempat ada konflik. Cuman di sini kan tergantung akunya kan masih tetap komitmen lah menghargai ya, komitmen. Aku mau belajar, disuruh apa aku mau. Gitu. Itu aja sih yang maksudnya ternyata menantuku polos banget kan gitu jadinya iya, kan. iya. Komitmen membuktikan Ya, kepada mertua ya. Keluarga suamiku semuanya malah kayaknya lebih sayang deh sama aku. Okay. Apa kesukaan aku setiap pulang kampung pasti dimasakin apapun. Iya, iya. Itu kenapa aku awet sama suamiku, karena apa? Aku menghargai keluarga suamiku ya. Meskipun suamiku misalkan ya namanya laki-laki ya. Iya, iya. Tapi tetap aku ngelihat keluarga besarnya baik banget sama aku. Kuncinya berarti harus kita memang komitmen untuk mau menyesuaikan diri itu. Iya, menyesuaikan diri sama mereka, dan mereka ternyata welcome buktikan sama aku, ke mertua kayak ya, gitu ya. Seperti itu. Kalau sekarang aku mau ganti suami bisa aja sebetulnya kan gitu. Iya, iya, iya. Cuman keluarga besarnya yang aku ambil itu keluarga besarnya, bukan lakinya. Kalau lakinya pasti kan akan cinta sama aku kan gitu. Sekarang keluarga besarnya menerima aku apa adanya apa enggak kan gitu. Kalau misalkan aku mau ganti nih, dan di sini aku nyaman banget sama keluarga besarnya. Keluarga besarnya semuanya baik semua, apalagi iparku baik banget. Gimana sih cara kesan teteh ketika baru menjadi orang Bali kayak gitu? Dari budaya yang dulu di Bandung kayak gitu kan,
jadi orang Bali itu gimana kesannya? Kesannya pertama aku datang ke Bali ya. Oh oke, Bali seperti ini. Kebiasaan. Pernah kaget nggak misalnya, ntar sorry ya, ya. pernah kaget nggak? Kok gini ya? Kok banyak kali, kok capek sekali kayak jadi orang Bali, pernah gitu nggak? Enggak, aku enggak, karena mungkin aku cinta ya kali ya dulu. Artinya menikmati perjalanan gitu ya? Aku menikmatin karena mungkin cinta, apa aku nggak ngerti ya waktu umur 19 tahun itu. Karena dulu memang suka mungkin ya sama budaya ya. Dan aku seneng gitu, maksudnya di Bali. Dan aku suka, dan aku mau belajar kayak bikin pesucian, aku bikin canang, aku bikin misalkan semua aku belajar. Dan teteh bisa ya? Bisa. Luar biasa, mantap lah. Kan aku ya mungkin nggak banyak sih, ada beberapa itu ada kasus perceraian gara-gara ya konflik dengan mertua kayak gitu kan. Sebetulnya gampang kalau konflik sama mertua itu kita diem aja, ngalah aja intinya. Ngalah aja. Karena apa? Dimana pasti mertua akan dibilang paling betul kan gitu. Iya. Tapi aku selalu menghargai dan aku selalu sopan sama mertua. Karena apa? Aku anggap mertua itu orang tuaku sendiri. Lanjut ke netizen dulu lah bentar. Udah divaksin belum? Sudah dong. Selama foto pernah diintip ganti CD sama BH sama fotografernya? Gila. Pertanyaan. Enggak pernah. Oh enggak ya? Oke. Kan nggak diintip, orang teteh terbuka kan, oh aku mau buka baju ya gitu kan? Iya, biasanya buka baju buka baju kan gitu kan? Maksudnya ganti, kalau ganti CD. Ya kalau ganti biasa ganti aja, nggak ada ini kok, nggak ada yang ngintip. Mereka profesional, fotografer itu fotografer, semua fotografer profesional yang bekerja sama aku, bukan fotografer mesum. Kewajiban sebagai ibu rumah tangga gimana teh? Tetap aku jalanin kok. Aku tanpa pembantu rumah tangga. Oh ya? Ya. Apalagi semenjak pandemi ya. Iya. Karena takut juga kan. Oke. Jadi sendiri, semuanya sendiri. Berarti anak 2 ya? Anak 2, tapi yang satu kan di Jakarta, dia kuliah. Oh, satu Jakarta. Kalau sama anak nggak pernah konflik itu soal profesinya teteh ini? Enggak, dia senang-senang aja. Dia biasa aja sih. Enggak pernah maksudnya itu kan tergantung mama katanya, yang harus ngelarang tuh bukan kakak tapi papa kan gitu. Kalau kesini ini teteh izin sama suami atau gimana? Izin. Oh izin. Oh diizinin. Iya, ya udah. Jadi nggak nanya kan? Aku di gini sama suami. Enggak, suamiku orangnya baik banget. Suamiku orangnya baik banget dan asik banget. Aku ke Lombok pun, misalkan aku ada job 4 hari di Lombok ya, udah. Oke, gitu aja. Paling nganterin ke bandara, udah di sana paling kan dia ngerti juga kalau siangnya aku kerja, malamnya baru video call. Gitu. Oke. Jadi dia nggak pernah ngeganggu, nggak pernah ngekang gitu ya? Enggak, artinya enggak. Dia percaya banget ya sama aku. Makanya aku mau ngelakuin sesuatu tuh kadang mikir. Udah dikasih percayaan yang segitu ya? Justru kalau dikekang malah tambah nggak tahu kan, biasanya gitu. Makanya untuk para perempuan juga nih kebalikannya, aku juga nggak pernah ngekang suami ya, mau dia ini, yang penting dia kerja gitu. Misalnya untuk perempuan jangan ngekang pacarnya, karena apa? Pacarnya biarin aja atau suaminya biarin aja, nanti juga kalau misalnya balik pasti dia akan balik kok. Kalau di telepon di ini jangan deh, males jadinya kan gitu. Justru jadinya ada tanggung jawab. Oh ya, aku dikasih kepercayaan kan gitu. Oh oke. Kita nggak mungkin nggak ngelakuin sesuatu hal yang nggak baik. Benar. Gitu bagi yang suka ngekang-ngekang. Bagi yang suka ngekang-ngekang. Jadi biarin aja. Mau suami ke Gerahadi, apalagi Akasaka sekarang mau dibuka. Waduh. Saya suka dugem? Enggak pernah. Oh enggak pernah. Aku nggak pernah dugem. Gimana dong, usia segini aku nggak pernah dugem, kasihan ya. Sama dah, aku juga nggak. Kalau dugem harus sama suami paling. Oh gitu. Karena aku nggak bisa minum. Karaoke suka? Karaoke keluarga paling ya. Dan suamiku tahu aku nggak suka minum. Oh nggak suka minum teh? Nggak suka, aku paling suka. Wah anak-anak muda sekarang tuh hobi-hobi yang cewek-cewek minum-minum loh. Aku paling wine juga itu kalau dinner ya. Itu aja. Paling wine sama champagne. Kalau minum yang aneh-aneh nggak bisa, perutnya udah nolak.
Itu salah satunya menjaga tubuh ya, menjaga biar tetap awet muda. Jangan minum alkohol lah. Minum wine, minum champagne ya seperlunya aja. Oh, alkohol itu bisa gini ya? Iyalah, nggak bagus. Kalau kebanyakan ya. Kebanyakan. Kalau kayak mau bobo mungkin satu sloki mungkin bisa. Kalau mau tidur kan itu bikin minyak. Iya. Kalau Teteh gimana sih melihat model-model muda-muda sekarang itu? Gimana Teteh lihatnya? Aku lihat sih anak-anak muda sekarang kayaknya yang model-model cewek ya. Iya, model-model cewek. Dia ada yang menurut aku bagus, tapi ada juga yang aku bikin ini anak kayak terlalu vulgar, terlalu ini kan kadang udah terlalu dewasa sebelum waktunya gitu loh maksudnya. Kadang dia itu seperti kayak ada aja yang sombong ya, misalnya dia baru beberapa kali foto tapi sudah sombong misalkan kayak gitu. Ada kayak gitu, tapi tetap aku masih tetap kok menghargai mereka. Aku senang sama anak-anak muda sekarang yang apalagi yang memajukan kayak budaya Bali ya. Ada teman-teman model yang masih muda-muda yang selalu dia menonjolkan budaya Bali. Aku suka banget sama anak-anak. Kalau dunia permedsosan gimana Teteh melihatnya sekarang? Aku tuh bingung sama yang sekarang itu. Kalau yang positif dia tersingkirkan. Kalau yang negatif dia viral. Aku bingung penilaian netizen itu seperti apa. Malah yang viral itu kan yang aneh-aneh gitu kan gitu. Sebenarnya aku kalau mau bikin aneh-aneh gampang. Cuman aku nggak mau image-nya kan nanti aku punya keluarga besar juga kan. Aku nggak mau. Ya sudah, aku lebih baik seksi tapi masih elegan. Seksi wajar kan ya. Aku juga manusia. Kita nggak ada niat bikin channel YouTube mandi-mandi pakai bikini gitu. Enggak lah, aku pengen bikin YouTube, tapi aku pengen yang bermanfaat. Oh gitu. Tapi aku lihat di sini masih semuanya tuh masih yang manfaat tuh nggak ditonton loh. Ya itu deh, makanya yang malahan yang aneh-aneh kan yang ditonton itu gitu loh maksudnya. Aku makanya bingung mau bikin konten tuh konten seperti apa sekarang itu. Soalnya pasti tersingkirkan. Iya, sebenarnya tergantung gini sih sebenarnya. Ngemasnya aja yang bermanfaat, yang penting itu dikemas. Ada pemancingnya yang aneh-aneh itu kayak gitu. Atau yang seksi kayak gitu. Ya, cara ngemasnya dengan kekinian sih gitu kayaknya sekarang ini. Iya, saya lihat tuh seperti itu. Tapi gini lah, nggak bisa hitam putih ya. Mumet aku juga mikirin yang gitu-gitu. Malah yang positif, malah yang menunjukkan remaja yang pintar, yang positif hilang ya, itu heran ya. Malah yang aneh-aneh, yang bikin celotehan yang nggak jelas, kadang yang kasar, yang malah yang viral kan gitu. Yang TikTok gini juga viral kan? Aku jarang main TikTok ya. Oh jarang. Oh Teteh nggak punya akun TikTok? Punya akun TikTok, cuman aku selalu ngelihat judul film drakor aja. Jarang sih aku lihat TikTok yang ini. Cuman tak lihat sering di feed story tuh kan. Oh, yang kayak gini-gini berarti story-nya. Kan maksudnya untuk TikTok, entah YouTube, entah channel YouTube, semua harus yang aneh-aneh kayaknya. Jadi ya sudahlah, diam aja dulu. Next ada event apa Teh di Bali yang Teteh ikuti? Nanti tanggal 13 Juni ini apa itu? Kreatif yang kemarin kerja sama Krishna ya. Tapi untuk yang privat banyak. Kalau pandemi ini Teteh dapat job nggak? Ada mungkin edukasi kayak gitu tuh? Nggak. Sebenarnya aku heran fotografer tuh tujuannya untuk foto bikini kayak gitu itu tujuannya untuk apa sebenarnya? Pernah nggak Teteh nanya? Mereka kan selalu ada orang-orang Jakarta. Untuk melihat orang-orang Jakarta yang datang ke sini kan biar foto. Jadi ininya nyawanya kan fotografer. Oh gitu. Gitu. Kayak misalkan gini, misalkan sekarang foto aku nih.
kan banyak tuh, otomatis kan kalau misalkan bagus, orang yang liburan ke sini kan otomatis bawa fotografer. Kan biasanya banyak yang bawa fotografer, apalagi ani-ani itu kan. Oh jadi minta model untuk, karena hobi kan memang ya, hobi suka motret kayak gitu tuh ya. Mereka kan untuk portofolio juga, mereka iya, cari uang juga loh. Oh ya? Gimana? Ini mana model cari uangnya kayak gitu tuh? Si fotografernya, iya, nyari uang. Kan mereka bukan model, jadi mereka misalkan datang ke sini, otomatis misalkan ini banyak loh mereka yang DM sama fotografer itu, boleh nggak fotoin saya? Gitu. Oh iya benar-benar, artinya untuk portofolio dulu. Iya, otomatis kan kalau hasilnya bagus, otomatis kan dia kan didatengin kan, didatengin kan, misalkan kayak gitu. Kayak banyak mungkin yang berpikir kan apa sih sebenarnya untungnya. Kalau dulu kan di era yang sebelum ada media sosial ini kan ada majalah kayak gitu kan, artinya foto itu untuk kepentingan publish di majalah gitu kan, dibeli oleh. Iya, kalau dulu kan. Kalau sekarang aku bertanya, jadi yang mereka misalkan minta sendiri, kalau misalkan yang bayar itu mereka sendiri, tapi kalau misalkan yang kita yang model-modelnya dibayar, otomatis ditaruh di portofolionya dia gitu. Kalau teteh photoshoot bayar berapa? Harus bayar atau memang teteh ada, misalnya kalau ada komunitas teman yang ngajak foto, ayo pas teteh bayar dong, bisa gitu. Gratisan. Hari gini gratis. Nah kayak gitu tuh, iya, oke. Makanya aku nggak suka berondong. Karena berondong itu kesannya kere itu teh ya. Tapi banyak loh berondong yang kaya. Oh banyak teh. Makanya teteh sukanya yang gaulnya sama pejabat kayak gitu ya. Banyak duitnya. Tapi pejabat juga nggak ini kok. Oh nggak ya, apalagi pandemi ini ya, tekor dia ya. Bukan aku yang ngomong loh ya. Enggak, pejabat nggak ada yang tertarik sama aku juga. Oke. Nggak ada. Mereka baik-baik juga, para pejabatnya baik-baik, lurus-lurus aja. Oke, terima kasih teh udah menyempatkan waktu. Sama-sama. Semeton yang mau suka dengan kaca kayak ini bisa pesan langsung di warung Pantantri, bisa datang langsung atau chat Instagramnya Bapak Dek Unggit Desti gitu.